Pemirsa, Menteri-Menteri Kabinet Merah Putih bergantian berkunjung ke kediaman Joko Widodo. Namun Jokowi menegaskan pertemuan hanya merupakan silaturahmi dan membantah isu matahari kembar yang muncul. Meski tidak lagi menjabat, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih dikelilingi sejumlah pejabat di pemerintahan Prabowo Gibran. Bertajuk silaturahmi, sederet menteri berdatangan ke rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Ya, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, hingga Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Eksistensi pengaruh Jokowi terungkap setelah sejumlah menteri masih menganggap Jokowi sebagai pemimpin. Namun Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo membantah ada matahari kembar. Apa yang salah? Silaturahmi di hari Lebaran kan sangat baik kepada siapapun. Ya. Kemudian mengenai matahari kembar, nggak ada yang namanya matahari kembar. Matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Udah, jelas. Kalau selama ini Menteri dan Wakil Menteri kesini itu apakah juga meminta saran dan masukan? Silaturahmi biasa. Dan itu baik, silaturahmi itu. Kalau beberapa yang masih menyebut bos sendiri gimana? Beberapa menteri masih menyebut Bapak sebagai bos. Mantan bos. Tapi sudah silaturahmi dengan Pak Prabowo ya Pak ya? Oh sudah, hari Lebaran hari pertama itu video call. Gak lama dengan beliau. Dengan Pak Ma'ruf juga nih Pak? Pak Ma'ruf juga, Pak Presiden Prabowo juga. Ya, matur nuwun Pak. Ada rencana ketemu tatap muka Pak? Tatap muka. Sementara itu, kasus penahanan ijazah oleh sebuah perusahaan yang bergerak di bidang niaga di Surabaya terus bergulir. Ya, salah satu pekerja yang ijazahnya ditahan melaporkan perusahaan tersebut ke Mapolda Jawa Timur. Korban penahanan ijazah di sebuah perusahaan di Surabaya terus bertambah. Kali ini mereka memberanikan diri untuk melaporkan kasus tersebut ke Mapolda Jawa Timur. Korban membawa surat tanda jaminan ijazah yang diserahkan saat tes wawancara di tempat kerjanya pada 2019 lalu. Siapa bosnya itu? Diana langsung. Diana viral itu. Bilangnya gimana Mas? Kenapa? Bilangnya gimana? Saya coba ngomong baik-baik, terus saya telepon, saya kesana kan sama ayah saya, terus saya telepon, ternyata di situ kan nggak ada orangnya, terus saya telepon. Kemudian setelah telepon itu malah saya yang dimaki-maki. Dimaki-maki? Iya, dimaki-maki kata-kata kotor gitu. Jadi nggak memberikan, terus saya tanya masalahnya apa, nggak dijawab, tambah kayak memaki-maki saya. Yang kita laporkan di sini atas nama Vero dan kawan-kawan, karena yang menerima ijazah dan SKCK penerima di situ adalah si Vero dan kawan-kawan. Karena kita sebut ada kawan-kawan karena yang bertanda tangan Vero, yang ada ditulis di bawah itu namanya bukan Vero, ada Dendi. Pasalnya apa ini? Kita cantumkan di sini pasal 372 penggelapan. Kita mau ambil ijazah kawan-kawan yang tertahan deh. Oke, tapi saya nggak ada hak untuk menjawab ya, saya serahkan ke Bu Diana. Ini ngawur. Tapi ada nggak ijazah? Ini polisi loh, saya negara loh, saya bisa memaksa loh. Enggak, negara ini sifatnya memaksa. Pak, saya kok dibentak-bentak sih? Bukan, Anda bohong tadi. Enggak Pak, saya jadi takut loh. Takut di banyak orang, emang sih preman semua isinya. Aneh, kok ini ngerai ke sini? Ini ke sini gimana sih? Orang kita cuma minta pulangin ijazahnya, Bu, nggak minta apa-apa, nggak minta duit. Sebelumnya 17 April lalu, Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer dan Wakil Wali Kota Surabaya mendatangi sebuah perusahaan di kawasan Pegunungan, Margomulyo, Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan ini didatangi lantaran adanya laporan penahanan ijazah 31 karyawannya. Namun saat didatangi, pemilik perusahaan membantah menahan ijazah karyawannya.
Jujur sangat tersinggung ya dalam kejadian ini. Itu siapa yang ditahan ijazahnya? Saya nggak nahan. Siapa yang nahan? Saya nggak nahan. Benar Ibu nggak nahan? Enggak. Kalau seandainya kita panggil orang-orangnya ditahan gimana? Boleh. Boleh orang mau fitnah saya, boleh. Oh ini nggak fitnah. Sebelumnya perusahaan ini diperiksa lantaran mantan karyawannya melapor ijazahnya ditahan. Mereka juga mengaku tidak diperbolehkan pulang selama 3 hari. Tim Liputan Anyus melaporkan. Baik pemirsa, kita ke informasi lainnya dari Kejagung yang menetapkan 3 tersangka baru kasus suap atau gratifikasi Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, salah satu seorang tersangka TB, ini Direktur Pemberitaan JAK TV. Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan 3 orang tersangka. Yang pertama, tersangka MS. Yang bersangkutan selaku advokat dengan surat penetapan tersangka nomor 21 tanggal 21 April 2025. Yang kedua, tersangka JS. Yang bersangkutan sebagai dosen dan advokat berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 29 tanggal 21 April 2025. Yang ketiga, tersangka TB selaku Direktur Pemberitaan JAK TV berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 30 tanggal 21 April 2025. Adapun hasil pemeriksaan terhadap para saksi dan para tersangka yang sebelum ditetapkan sebagai saksi, yang bersangkutan juga sebelum ditetapkan sebagai tersangka, yang bersangkutan terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut. Terdapat permufakatan jahat yang dilakukan oleh MS, JS bersama-sama dengan TB selaku Direktur Pemberitaan JAK TV untuk mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP di PT Pertamina Tbk dan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula atas nama tersangka Tom Lembong, baik dalam penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan. Sementara berlangsung yang saat ini prosesnya sedang berlangsung di pengadilan dengan biaya sebesar dengan biaya Rp478.500.000 yang dibayarkan oleh tersangka MS dan tersangka JS kepada TB yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Tersangka MS dan tersangka JS mengorder tersangka TB untuk membuat berita-berita negatif dan konten-konten negatif yang menyudutkan kejaksaan terkait dengan penanganan perkara akwo, baik ketika di penyidikan, penuntutan maupun di persidangan, dan tersangka TB mempublikasikannya di media sosial, media online, dan JAK TV News sehingga kejaksaan dinilai negatif dan telah merugikan hak-hak para tersangka atau terdakwa yang ditangani oleh tersangka MS dan tersangka JS selaku penasihat hukum tersangka atau terdakwa.